pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita ingin belajar sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan bisa menghindarkan hamba Tuhan atau orang percaya dari sesuatu yang baik, tanda kutip, tetapi akan membuat dia terkurung. Itulah yang akan kita dengar sebentar, dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau punya keajaiban yang luar biasa bagi kami, supaya kami mengalami lagi hal-hal yang melepaskan kami dari satu belenggu, satu ikatan yang nampak baik dari luar, tapi tidak sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 8 ayatnya yang ke-39, 39-40. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 39 dan 40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara pemirsa, Filipus, penginjil ini, diaken ini Filipus, kemudian melayani Tuhan secara luar biasa di Samaria. Kemudian Tuhan suruh pergi ke jalan yang sunyi. Di sana dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Kenapa? Ini bendahara dari kerajaan Ethiopia. Jadi dia itu pasti orang yang berpengaruh. Itu sebabnya kemudian dalam sejarah gereja dikatakan bahwa gereja Ethiopia merupakan gereja tertua di seluruh dunia. Tentu pengaruh dari sida-sida Ethiopia ini, saudara sekalian. Nah, ketika mereka melihat air, mungkin sungai atau apa, atau kolam, dia minta dibaptis. Dan sudah tahu, kalau Filipus masih ada di situ, saya yakin Filipus kemudian diajak ke Ethiopia menjadi mungkin menteri agama di sana, memimpin orang Kristen di Ethiopia. Tetapi Tuhan tidak punya rencana itu. Kemudian Tuhan bawa dia terbang, saudara sekalian. Ini luar biasa.
Kalau sudah mau menonton, bisa sudah nonton di YouTube. Ada banyak cerita-cerita tentang hamba Tuhan yang dibawa Tuhan terbang, ya, untuk sebuah pelayanan tertentu. Nah, mari kita lihat sebentar contoh dari Perjanjian Lama. Saya ingin saudara membacanya bersama dengan saya. Itu dari 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dan 46. 1 Raja-Raja pasal 18, 45 dan 46 mengatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel ibu kota kerajaan Israel Utara. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Lagi-lagi Nabi Elia di bawah Tuhan terbang. Mengapa saya katakan terbang? Karena dia mendahului kereta kencananya Ahab. Luar biasa. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua. Kenapa tadi Filipus Tuhan ajak sampai ke mana tadi? Ke Asdod. Ya, Asdod ke arah tepi pantai. Nah, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai di Kaisarea, ia ketemu dengan gadis pujaannya. Ia menikah dan melahirkan beberapa orang anak, kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul. Juga dikatakan anak-anaknya itu Tuhan pakai untuk melayan Tuhan dengan karunia nubuatan, menjadi nabiah. Luar biasa sekalian. Karena tadi Filipus itu ikut rencana dan jalan Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Tuhan, dia mau diangkat oleh Tuhan, bahkan seperti terbang menuju ke Asdod. Oh, saudara sekalian, bila engkau menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, ikut benar apa yang Tuhan suruhkan. Itu nampak dari ketika dia sedang KKR besar di Samaria. Tuhan suruh pergi ke jalan yang sunyi. Tadi menyelamatkan ratusan orang atau mungkin ribuan orang, tapi sekarang menyelamatkan satu orang, tapi orang penting yang kemudian nanti berpengaruh bagi perkembangan gereja di Ethiopia. Bila saudara punya niat seperti itu, Tuhan akan pimpin engkau langkah demi langkah sampai kepada tujuan Tuhan. Bahkan untuk Filipus menemukan teman hidup di Kaisarea. Kemudian dia menjadi gembala jemaat di sana dan melahirkan anak-anak saudara sekalian yang juga melayan Tuhan. Itu kerinduan saya untuk kita semua. Kami sudah mengalaminya. Saya dengan ibu Selfie cuma punya anak satu yang namanya Dasalaku. Dia kemudian sekolah hamba Tuhan sampai S2, kemudian menjadi pendeta dan kemudian melayan di antara suku terabaikan dan menjadi berkat besar di sana. Sekarang anak-anaknya mereka bimbing sudah sampai kepada kelas 6. Dulunya tidak ada seorang pun anak yang sekolah di sana. Itu menurut saya walaupun tidak terlalu banyak beberapa orang anak, tapi itu merupakan prestasi yang luar biasa. Itulah yang dialami oleh saya dan oleh jauh sebelumnya 2000 tahun yang lalu dialami oleh Filipus. Dan sampai sekarang Tuhan bisa bawa engkau sampai kepada tujuannya bila engkau mau diatur-atur oleh Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau diangkat oleh Tuhan. Sudah melihat bagaimana Adam tinggal di Taman Eden. Alkitab mengatakan, mari kita lihat sebentar, saudara sekalian, ini sangat penting untuk kita. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Mau dia diambil dan menempatkannya, ditempatkan Tuhan. Disuruh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pesannya untuk kita sekalian sekarang, apakah sudah diajak terbang oleh Tuhan atau tidak, itu bukan persoalan. Tapi maukah engkau diambil dan ditempatkan oleh Tuhan di pusat rencananya, sehingga saudara akan mengalami segala sesuatu yang saudara harapkan, rindukan di tempat yang Tuhan sudah tentukan itu.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan dengar firman Tuhan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami menjadi orang yang mau taat, mau diambil oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, seperti Filipus akhirnya bertemu dengan teman hidup dan melahirkan anak-anak yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.